Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Tak terasa waktu bergulir demikian cepat. Saat ini Bincang Cyber sudah masuk ke dalam episode yang ke-21. Spesial dalam diskusi episode kali ini, Bincang Cyber akan mengangkat atau mengajak salah satu praktisi dari bug bounty atau ethical hacking yang menjadi topik bahasan kita malam ini. Seperti halnya yang terjadi belakangan ini bahwa perkembangan cyber security tidak ada pernah menunjukkan kondisi semakin menurun. Bahkan intensitas, variabel, perkembangan, frekuensi, dan semuanya kian hari kian menunjukkan adanya perkembangan. Sebagian besar orang beranggapan bahwa semakin banyak data-data yang ditaruh di dalam internet, maka tentunya akan semakin meningkatkan resiko atas serangan yang mungkin akan terjadi. Dalam 1-2 minggu belakangan ini kita disibukkan dengan istilah work from home, di mana karyawan yang tadinya bekerja di dalam perusahaan, maksudnya di dalam area perusahaan, kini mulai diajak untuk bekerja dari rumah. Concern dari beberapa pihak bukan saja masalah tentang pengamanan perusahaan tersebut, namun bagaimana keamanan data yang dibawa pulang. Nah, secara overview malam ini kita akan berdiskusi dengan salah satu praktisi, pakar, teman baik juga ya, karena saya kenal beliau dan saya tahu betul sejauh mana kepiawaian beliau dalam dunia ethical hacking. Nah, sebelum saya menjelaskan detail dan menyebut identitas beliau secara benar, saya izinkan saya untuk sharing sedikit. Beliau adalah seorang IT security consultant yang khusus atau banyak sekali memegang project-project atau role di perbankan secara umum. Ada beberapa di sini yang saya bisa sharing. Saat ini beliau aktif sebagai IT security consultant dan juga IT security specialist di PT Sinarmas Asset Management, kemudian di PT Fasa Centra Arta Jaya, kemudian juga di Bank Mandiri sebagai IT Security Consultant, masih aktif sampai sekarang. Kemudian beliau juga menjadi IT Security Specialist di Doku, PT Nusa 1 Inti Arta, kemudian ada juga di Mareko, di Paytrend, PT Veritra Sentosa Internasional, dan kemudian ada juga di PT Cipta Kreasindo Bersama Sejahtera, ya. Ini ada yang sebelumnya juga pernah memegang role di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai IT Security Consultant, dan banyak sekali pengalamannya. Dan memang guest kita malam ini sangat fokus kepada bug bounty khususnya di perbankan, dan secara umum tiga skill yang umum yang paling di sini boleh diangkat adalah vulnerability analysis dan pen testing, juga untuk web application security dan database security audit ya. Dan yang ketiga adalah perimeter device configuration audit. Wah, luar biasa, sangat skillful. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita undang Bang Amri. Halo Bang. Halo Bang Amri, apa kabar? Kabar baik Bang, gimana kabarnya nih? Kabar baik Bang, terima kasih. Wah, ini udah Saya yang makasih nih Bang, ini udah diundang di acaranya Bang kita Faisal. yang justru terima kasih Bang Amri pada kesempatan ini mau berbagi kepada kita, ya paling nggak nanti pemirsa dari Bincang Cyber bisa, saya yakin akan banyak ya hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Bang Amri malam ini. Thank you loh Bang. Oke deh, siap. Sama-sama Bang. Oke, Bang Amri, kita mulai masuk diskusi nih Bang. Kayaknya banyak yang udah nggak sabar nih. Pertama kali nih kita secara umum awam nih kita melihat kalau di dalam dunia cyber security, orang ada yang kadang-kadang menyebut, ada yang disebut dengan ethical hacking, terus kemudian ada disebut dengan bug bounty. Kalau menurut persepsi profesional Bang Amri, ini definisinya masing-masing dan bedanya itu kira-kira gimana ya Bang?
Ya jelas beda lah bang. Nah, kalau yang etikal itu kan mereka ada aturan tersendiri. Nah, misalnya mereka gak bakal mau melakukan uji coba sistem kalau nggak ada izin dari yang punya sistem. Pokoknya Oke. mereka ada aturan kalau nggak ada izin ya mereka nggak mau. Kalau yang bug bounty mah ini abu-abu mereka ini. Bisa pakai izin bisa nggak. Oh, tapi Pokoknya objektifnya semua sama ya? sistem dihajar Objektif sama. Mereka kan sama. nyari celah. Oh, beda di aturan aja sih. Oke, jadi definisinya tadi dari sisi bug bounty itu lebih kepada gray area ya Bang ya? Atau kira-kira Nah, apa? semuanya grey kalau menurutku mah semuanya grey. Karena temanku banyak yang udah share semuanya kayak yang cek itu apa sertifikat hacking. Mhm. Mereka kalau kadang mereka ikutin aturan, tapi kalau ada suatu kondisi kayak berapa ya kayak tahun 2007 tuh kita lagi ribut sama negeri tetangga ya. Mhm. Itu kan ada masalah balat itu yang jadi yang punya gelar yang cies segala macam. Malah ini di semua sistem negeri tetangga. Bilang bukannya cek kalian. Nggak Hmm, masalah katanya. Kalau ini nggak oke. pakai aturan kita. Jadi sebenarnya perbedaan di antara kedua jenis ini adalah lebih kepada apa? Legalitas atau ada Nah, perbedaan lain? legalitas. Perbedaan Ya lebih kepada nggak. legalitas. Iya benar. Harus ada undangan resmi aja. Itu benar aturan aja kan. Aturan nggak semuanya harus dipatuhin. Kan diciptakan buat dilanggar juga kadang. Oke, nah ini satu satu perhatian khusus rasanya ya kalau kalau boleh kita katakan. Oke, ini sekarang melihat situasi perkembangan sekarang ini ya Bang Amri ya, perusahaan semakin banyak mengonlinekan sistem mereka, semakin banyak sistem yang ditawarkan kepada publik. Ini kira-kira perkembangannya kalau kita mundur nih dari sekarang ke 10 tahun yang lalu misalnya. Satu dekade terakhir. Kira-kira nih perkembangan ancaman cyber security secara umum bagaimana menurut Bang Amri? Iya, pastinya semakin meningkat kan karena sekarang udah banyak banget aplikasi yang baru. Terus kalau misalnya nggak update aja perusahaannya, ya biasanya kena tuh. Cuman yang pertama nih bang, perusahaannya tuh harus sadar dulu. Mereka tuh nggak bakal bisa sendiri. Nah, mereka harus undang apa atau enggak harus welcome lah pada bounty hunter, pada hacker. Mereka harus welcome. Itu yang susah welcome-nya ini. Kadang kan kita ini udah temu nih celana, mau laporin, bingung mau lapor kemana. Kadang kalau dilaporin ya perusahaannya juga nggak welcome. Kita laporin malah kena penjara, ICI segala macam. Itu makanya harus dibangun macam jalur komunikasi lah kalau menurutku. Jadi Oke. kalau ada yang hacker baik itu ya mereka ada channel buat lapor itu. Jangan dimusuhin. Ini kan banyak kan pada dimusuhin. Karena maksud kita baik malah dilaporin apa segala macam. Itu yang susah. Nah itu Hmm, tantangan perusahaannya itu harus welcome dulu. Mereka harus welcome. oke. Jadi selama ini kendala berarti kalau kita katakan dari kondisi dari dulu sampai dengan sekarang lebih Belum kepada welcome. feedback. Tapi biasanya upaya apa sih yang dilakukan oleh ethical hackers ataupun bug bounty ini ketika hendak menotifikasi temuannya? Wah itu Upaya kecil ya maksudnya. makanya tergantung kalau perusahaannya ada channel sendiri ya enak. Ini kayak macam Google itu kalau apa Facebook kalau macam itu mereka enak kan mereka ada channel khusus. Jadi kalau ada temuan berlapor tinggal gampang. Cuman kalau yang nggak punya ini bingung mau kontak siapa karena email support itu kadang nggak dibalas juga. Kita telepon juga yang angkat ya customer service, nah bingung. Ujung-ujung pasti publik. Nah ini yang menjadi bahaya karena ITE kan. Makanya Hmm, harus dibangun itu channel komunikasinya biar biar enak. oke. Biasanya apa nih Bang bentuk tolakan atau apa yang biasanya paling sering diterima? Ya paling diterima ya ini tergantung penerima pesan kita itu juga karena kalau cuma IT biasa mereka kan ini itu juga susah juga mereka mau nyampein ke atas karena bukan nggak berani kadang cuma customer service kan mereka jabatannya bukan orang yang berwenang lah. Nah, itu Oke. yang susah mau nyampein pesan kita ke atasan itu. Kita mau demo nih, ini ada celah di sistem kalian. Kita mau demo nih, gimana caranya? Ada nggak ditanggapin berbulan-bulan, waduh. Kalau didiamin makin lama, kasihan masyarakat itu. Data mereka kan kebobolan tanah sini. Oke.
Kemudian kira-kira ketika si perusahaan ini siapapun itu membuat sebuah Aha, sistem dan ditemukan celahnya, aha, aha. kira-kira kenapa sampai celah dari sisi kelemahan aplikasi tersebut bisa terjadi? Bukannya secara logika aplikasi tersebut harusnya sudah melalui tahapan testing. Gimana menurut Ya, pandangan Bang Amri? ya, ya benar itu misalnya udah testing segala macam. Nah, cuman kan yang perusahaan-perusahaan ini kan kadang dia sistemnya terlalu banyak. Jadi ada sistem yang satu perimeter yang terlewat, ya yang lupa diupdate, lupa lupa dicek segala macam. Kan nggak mungkin sistem yang tahun lalu nggak ada celah. Biasanya karena update terus kan bang. Jadi ya kalau kita tungguin aja ada apa celah baru ketemu aja yang baru. Ya kadang IT-nya nggak update. Ada Oke. lengah sekali dikit ya udah kena biasa. Oke, berarti sebenarnya celah ini muncul, saya coba menyederhanakan ya, berarti celah ini muncul tidak hanya Nah, karena kelemahan dari aplikasi atau mungkin bisa juga karena perkembangan teknologi dari waktu ke iya waktu. perkembangan teknologi, ya itu maksudku. Oke, berarti perkembangan teknologi ini yang kemudian memunculkan adanya kelemahan-kelemahan sistem gitu ya, Bang ya? Iya, nah ada suatu sampel kayak gini, ada klien kemarin dia pakai, ada kan blacklist kalau diupload file PHP 1, 2, 3 itu bisa. Nah, cuma kan sekarang udah PHP 7, jadi kalau pakai extension PHP 7 itu juga jalan. Itu kemarin nggak di blacklist sama klien. Jadi ada yang upload PHP 7, masuk ke blacklist. Oh, oke. Gitu. Nah, Makanya ada ini semua bagian dari kompleksitas sistem yang terus tentunya perusahaan pasti nggak berhenti berubah untuk terus melakukan kan. iya betul nggak berhenti untuk melakukan inovasi gitu. Nah Benar. kalau saya kembalikan ke sisi ini saya coba kita coba terus ke dalam bahasan ini dalam ketika perusahaan itu membuat aplikasi bukannya mereka seharusnya memiliki tim tim yang menghandle tim cyber security internal Ya, sendiri sehingga mereka mungkin ada nggak kemungkinan mereka bisa mengandalkan hanya internal aja? ya nggak mungkin kalau handle terkenal. Karena kan developer sama yang apa yang suka-suka retas-retas itu ya beda, dia beda scope. Jadi kadang suka ini, aku udah sering bilang kalau misalnya tim developer gak bakal bisa perbaiki karena yang ngerti, yang tahu cara nutupnya ya yang itulah, yang ahli security lah yang bisa nutupin celah. Kalau developer kan dia bisa bikin doang, Oke, bikin. timnya Mereka sendiri nggak paham security. berarti beda sebenarnya timnya Bang ya. Kalau menurut Iya pandangan harusnya makanya harus ada tim apa kayak red team lah di perusahaan sendiri, ada red team nah gitu. Jadi enak. Kan ada blue team, ada red team. Nah, perusahaan harus punya itu juga sebenarnya. sejauh ini menurut apa yang Bang Amri sudah pengalaman itu kira-kira berapa banyak perusahaan yang benar-benar punya kedua tim itu? Maksudnya Oh belum persentase lah. ada. Waduh, selama aku laporan itu nggak pernah ada, malah baru jadi cara laporan. Sampai kita baru pertama kali nih Pak, apa handle kayak gini, yang laporan kayak gini, sebelumnya nggak ada. Itu baru Ya, itu terjadi yang kapan susah. Bang? Waduh, 2016 ya. Ada yang Oh, kasus viral itu tempo hari yang ada bang saya lihat tuh salah satu bank itu mhm. bisa edit saldo, bisa transfer dana segala macam. Nah, itu kan bingung ketika kita laporan, kita baru pertama kali nih Pak katanya. Abangnya nih, maka sekarang udah dibuka jalur khusus kan, jadi enak. Sebelumnya nggak ada. Jadi setelah kejadian itu, mungkin jadi satu Baru sadar. oke. Nah, kira-kira mereka mengapresiasi atau, apa yang kira-kira, kita nggak katakan apresiasi itu dalam bentuk finansialnya saja ya, tapi lebih kepada respect lah terhadap pelapor, terhadap orang yang melapor. Iya benar. Betul ya? Nah, itu Makanya kira-kira aku bilang tadi harus welcome, itu yang pertama tadi aku bilang tekanin. Karena kan kita mau lapor aja kadang belum udah apa-apa udah dicurigai, udah diancam segala macam. mmm, Padahal kan nggak maksudnya baik. Ini welcome ini belum banyak, masih banyak yang belum paham. Jadi kadang mereka coba mau lapor aja, aduh udah diancam segala macam, bareng segala macam, mana? iya iya iya, betul. Jadi ini satu satu concern juga, sementara mungkin niatannya, ketika si bug bounty tadi datang untuk memberikan inputan lebih kepada hal yang bersifat positif gitu ya, Bang, ya? Iya benar. Kan ada tuh yang baru kemarin bang, kasusnya apa ya? Pokoknya aku udah kasih pemberitahuan ke mereka, udah kasih proposal macam. Aku Oke. nawar, aku ngasih proposal dikit. Atau viral kemarin kan 16 miliar mereka hilang.
kebobolan sama hacker lain. Gue bilang aja ini, kemarin tawarin baik oke nih apa nggak mau, gue ditolak. Atau hilang 16 miliar. Ada Hmm, tempo hari di viral itu. ya jadi Salah satu aplikasi ya. oke. Ini satu hal yang menarik ya, Bang. Sebenarnya posisi dari sisi bug bounty atau ethical hacking yang ketika mereka Hah? memberikan laporan, sebenarnya tujuan mereka lebih kepada positif dan mengurangi dampak yang lebih besar di kemudian hari ya. Tapi Iya benar. mengapa secara psikologis perusahaan menurut pengalaman Bang Amri itu mereka lebih cenderung tidak welcome? Ya itu karena ini apa sih kadang ya, banyak faktor, kadang IT-nya nutupin, misalnya kita laporan itu laporan nggak disampaikan ke atasan karena IT kan mereka kan jaga nama baik juga kan sistem kita bobol, mereka coba benerin sendiri, mereka nggak laporan. Ini apa kejadian ini tempo hari pas ketemu sama apa petingginya, Pak aku tempo hari udah laporan loh dari tahun lalu, masa kita nggak pernah dengar katanya, waduh kan disampaikan Oke. itu. Jadi misinformasi dari bawah. Jadi cuman di bawah aja ya mereka menerima apa? Iya Oke, kemudian itu nggak sampai ke atas gitu. Nah, ini apakah ada kekhawatiran dari tim developer? makanya kalau temuan kita itu. Iya, tapi mungkin ada kekhawatiran. Kalau tadi kan Bang Amri menyebutkan tuh katanya developer dengan tim cyber security itu dua tim yang berbeda. Apa nggak Iya, mungkin beda. nggak kalau kita katakan bahwa kenapa laporan itu nggak sampai karena mungkin baru nyampainya ke tim developer. Apakah demikian menurut Bang Amri? Oh, bisa jadi sih, Bang. Bisa jadi ya kondisinya ya. Tapi pada intinya sih Heeh. memang ada informasi gap ya Bang ya antara mungkin pengambil Heeh, benar. keputusan dengan orang yang dari sisi lapangan. Nah, Iya, mereka yang mau terima informasi kita, karena kita bingung. Ini kalau kita laporan, kita akan marah nih. hmm, Saya susah-susah juga. Jadi salah kan, makanya harus ada kalau ada jalur komunikasi kan enak. Kita nggak iya, laporan ke developernya. Developernya kalau ini kan sama aja apa ya? Kerjaan mereka juga kan itu. Kalau kita oke, lapor, berarti kita ini jelek dong. oke, oke. Nggak Eh, salah jadinya. ya jadinya nama mereka tercoreng gitu ya, karena Iya benar. oke, itu masih ada sampai sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita katakan ini sebenarnya bukan masalah nama baik dari individu, tapi kan lebih kepada Iya, ke tapi kan perusahaan. oh benar itu lihat ininya apa dampaknya itu manfaatnya lebih banyak kalau kita bisa dibenerin. Betul, betul. Jadi ya memang mungkin kita precaution juga ke sisi itunya ya. Ya ini memang Mm-mm. jadi satu concern nih Bang. Ini kalau dilihat apa Bang Amri kan pengalaman kelihatannya saya yakin juga nih kalau dilihat informasi yang saya dapat kan nggak cuma di Indonesia di negara-negara lain juga. Oh iya. Kira-kira apa yang membedakan Bang? Kira-kira apa penerimaan welcome-nya perusahaan yang di Indonesia dengan yang ada di luar Indonesia? Apa ada perbedaan nggak Oh, cara welcome-nya? waduh, beda banget, jauh nih kalau mau dibandingin mah. Kalau yang di luar negeri itu aku cuma sekali kasih notifikasi biasanya langsung dibalas, langsung ditangkapin terus sama mereka. Kayak tempo hari itu di Ukraina ya bang sama Rusia itu, aku temuin celah di salah satu bank terbesar di sana, itu bisa edit saldo juga di bank itu, sampai masuk koran misalnya kan. Cuma itu laporannya cuma sekali doang, kasih tahu email, atau berapa jam kemudian dapat balasan, ayo kasih lihat video ya katanya. Ya demo dulu lah. Ya udah kita demo, kita rekam itu. Edit saldo, nambah saldo orang itu. Hmm. Masuk di koran apa media massa di sana itu. Di sini nggak dimuat. Bingung juga saya. Wah, ini concern juga ya. Iya makanya. Ini kalau kalau dilihat faktor apa ya? Faktor eh apa faktornya yang mempengaruhi mereka seperti itu? Apakah karena mungkin ada kaitan dengan besaran resiko? Oh enggak juga sebenarnya karena atasannya tuh enggak tahu. Kalau atasannya tahu kan enak. Kalau atasannya tahu kan mereka kalau atasannya ngerti nih soal security, mereka bikin SOP pastinya. Ini kalau ada yang Hmm. lapor ya jangan ditolak. Ini atasannya nggak ngerti lah dampaknya apa ini gimana. Mereka anggap yang ini ya ngancem nih, oh, dikira penjahat jadinya. Oh, jadinya malahan Jadi negatif gitu. malah malah negatif dapatnya. Makanya atasannya harus ngerti dulu. Nah, ini penting buat kalian juga ini. Oke, berarti ini masukan Bang ya, masukan kepada pemilik perusahaan yang mungkin mendapatkan informasi terkait dengan hal ini. Jadi paling enggak Iya. ada tahapan tindak lanjut dari informasi yang udah diterima ya Bang ya.
Iya benar. Oke, ini satu poin nih, thank you. Ini kita sekarang lihat kalau tadi kan dari sisi perusahaan nih. Sekarang nih kalau dilihat Oke. kan banyak orang yang sedang belajar mengembangkan menjadi bug bounty, belajar menjadi bug bounty, menjadi orang bug bounty tadi. Ini kira-kira Bang Amri bisa melihat apa sih yang masih sekarang ini masih kurang dari sisi human resources-nya untuk para ethical hacking dan bug bounty? Oh, manusia sosial apa? Apanya? Yang kurang nggak kurang putus-putus. Ya, jadi gini, kalau kita katakan kan sekarang nih human resources-nya yang menghandling atau yang menjadi bug bounty atau ethical hacking kan sepertinya nih udah mulai numbuh nih, makin banyak komunitasnya di Indonesia. Ah, Kira-kira ya. kalau boleh misalnya ada beberapa arahan gitu dari Bang Amri, kira-kira apa sih yang sebaiknya mungkin mereka coba untuk perbaiki atau improve di samping skillnya sendiri? Oh, ya paling itu sih kalau mereka yang handle sistemnya ya harus update lah. Karena kan mereka kan bahkan ini serba otomatis karena orang IT tahu deh kan kalau Oke. kita tuh capeknya yang pertama pas bikin itu sistemnya udah jadi ya udah dicoba otomatis semua kan. Jadi tidak karena otomatis jadi lupa. Nah, begitu lupa, habis udah. Oke. Nah, Makanya harus update. Oke, secara kontinu ya. Nah, sekarang kalau kalau Hmm. dari sisi orang yang mau belajar, nah sekarang Hmm. orang first entrance ini yang dia mau belajar bagaimana menjadi seorang ethical hacking dan bug bounty. Kira-kira dia mulainya gimana tuh Bang Amri? Oh itu makanya harus kalau mau belajar mulai dari kenalan sama sistem yang mau dicoba dulu. Misalnya mereka targetnya mau jadi apa? Oh, servernya apa gitu, sistemnya harus kenal sama sistemnya lah kalau mau Iya, iya. belajar mulai Oke, dari ya kan misalnya ada tuh contoh semua target kan nggak pakai sistem yang sama kan Bang? betul, Beda-beda semua betul. sistem misalnya ada Laravel, ada yang pakai Bootstrap, ada yang pakai WordPress, ada yang pakai Joomla. Kalau nggak pernah install WordPress misalnya ya nggak bakal paham sistem WordPress kayak mana sih. Kalau mau apa mau nge-hack sistem ya kita harus kenal dulu sama sistemnya. Makanya gue bilang Oke. kalau ada yang suka datang ke sini mah lu mau hack apaan lu lah, mau hack ini mau apa server dipakai apa, aplikasinya apa, itu harus tahu. Dan terus coba bikin aplikasi yang lama yang sesuai yang dia incar itu di komputer dia sendiri. Jadi kalau dia udah bikin kan dia pasti tahu cara ngancurin juga tahu pasti. Nah, dia perlu ada background dong otomatis tentang Dia pasti keilmuan itu cyber security ini. Dia mulai ya dari mana kalau harus begitu? pasti Dia mulai dari dia mana harus kalau begitu? belajar bikin program itu lah kayak Visual Basic boleh, mau belajar PHP dulu boleh, Oke. harus harus ada basic emang bener, kalau nggak ada basic nggak bakal bisa. Seberapa kritikal dari sisi kalau tadi kan kita katakan dari sisi aplikasinya kita harus ada dulu, sebenarnya kita harus coba dulu gitu ya. Nah, ini Iya berapa kira-kira berapa lama seseorang itu dari hasil dia belajar menganalisa dari sisi aplikasinya sampai kemudian dia bisa menemukan kelemahannya? waduh itu Kita oh, lama sih itu. lama prosesnya. Aku aja butuh puluhan tahun dari Nah, kalau 5 kayak tahun gitu, lebih baru paham aku. nah Karena sekarang otodidak beda beda sama orang-orang ini. Jadi aku kan ini kalau kan otodidak belajarnya ya dari Google segala macam, buku YouTube segala macam itu belajarnya. Nah, boleh nggak Jadi itu sharing nih? kalau aku butuh 5 tahun. Hah? Nah, boleh nggak sharing tuh Bang Amri bagaimana tiba-tiba bisa terpikir menjadi cyber security consultant atau bug bounty? Apa yang membuat itu menarik buat Bang Amri? Oh, ini kalau ini kan sebenarnya dari masa lalu juga sih, karena dari dulu juga kerjanya soal, tapi tetap kena IT ini enggak ya. Mhm. Oh, kalau apa? Ya memang dari dulu sih Bang suka hobinya ya ngoprek-ngoprek, ada website kita acak-acak. Kalau dulu kan belum ada IT, jadi bebas aja Bang. Oh, Ya kan kita oke. belajar YouTube ya. Ada kadang ada teman yang kita jahilin, kita kasih trojan dari situ mulanya. Tapi Oh, udah bertahun-tahun nih, kok nih masih belum ada apa perbaikan juga nih di perusahaan ini misalnya. Kita laporin, kita tahu dapat kerjaan. Itu Bang. oh, Jadi jadi benar hobi aja sih. oke, berarti karena mungkin curious ya, barangkali curious tuh pengen Iya tahu benar. aja gitu Kerja. ya.
terus kita coba ini. Bener, Oke, bongkar-bongkar. Kayak kita ada bongkar-bongkar. aplikasi udah jadi, kita bongkar. Oke, berarti Iya. sebenarnya boleh dong kalau kita katakan kalau memang ada orang yang ingin belajar menjadi IT security consultant atau mungkin jadi Mhm. bug bounty ini, pertama kali mereka harus punya sifat curious dulu, karena kalau nggak ada sifat Iya, curious, mereka benar. mau improve apa gitu ya, Iya harus penasaran gitu. ini gimana sih bikinnya ya. Jadi jangan bisa pakai doang. Kita harus tahu Betul. teori gini, ya benar harus tahu logikanya. Oke, berarti kita mulai dari Iya, perasaan curious itu, kemudian iya, informasi-informasi yang diambil untuk proses pembelajaran sendiri, itu sumbernya semua kan nggak ada satu buku yang oh, lengkap gitu kan ya, nggak ada. cara nggak Semuanya ada potongan. ya? Kadang kalau kita belajar nih, kalau misalnya belajar tuh bang dari internet tuh bang, kadang ini suka dikasih petunjuk tuh salah. Aku tuh kok kasihnya petunjuknya salah, padahal dia yang bikin. Pas Oh, udah berapa lama, pas apa, baru ketahuan nanti emang disengaja mau yang bikin apa aplikasi. Biar kitanya biar nggak asal copy paste aja. Ya hmm, biar emang dibikin salah mereka. Aku nah, baru tahu itu. oke, jadi apa itu satu hal yang misalnya proses pembelajarannya itu ya Iya, mereka harus trial explore deh error ya. lah kalau aku ya. Trial and Heeh, error, oke. Karena panduannya iya, juga nggak terlalu nggak istilahnya ada. nggak ada. Nah ini berarti sekarang kalau kita katakan, berarti bug bounty itu, ethical hacking itu adalah mirip dengan pekerjaan yang terkait dengan masa aktif ya. Artinya gini, boleh nggak saya katakan bahwa semakin seseorang lama di dalam domain ethical atau di dalam area ethical hacking dan bug bounty ini, Mhm. otomatis experience-nya akan Makin, semakin tinggi. ya pastinya dong, karena pengalaman dia banyak kan. Betul, sementara Karena semua cek kali dari atas, tapi sistemnya nggak semuanya sama. Tidak beda pasti. Misalnya dari sistem ini, ada masuknya dari sini. Apa yang sistem lain ya, udah cerahin di sini. Beda-beda, nggak bakal sama. Itu kan nambah terus jadi musuh. betul betul. Jadi Kan kalau kita misalnya udah tahun ya ada celah di sini, kita kan kadang juga kita nggak ngerti ini celah apa ya. Nah kita belajar lagi, gitu bang. iya Kita itu Google lagi, ini apa sih? Oh ya. betul, itu menariknya ya ke sana. Nah, sementara Oh, apakah dengan keilmuan yang diperoleh dari waktu ke waktu ini, bagaimana metode transfer ilmunya antara satu orang dengan orang yang lain supaya mereka bisa keep up? Biasanya melalui apa? Ada komunitas atau ada bagaimana, Bang? oh kalau aku ada komunitas, ya komunitas pribadi lah, nggak banyak orangnya. Ada komunitas. Tapi ini suka ada, cuma soalnya suka apa? Suka ikut di komunitas lain juga, kayak yang di Indonesia di mana-mana. Cuman nggak pakai nama asli aku. Oke. Jadi sekarang silent Thailand, belajar ada mereka. Tapi kalau mau belajar aku lebih prefer ke komunitas yang di luar negeri deh, Bang. Lebih support mereka. Untuk keilmuan temuan-temuan ini dan Ya kalau mau belajar nanya juga di apa di welcome mereka ini dikasih ini. Kalau hmm, di komunitas kayak di Indonesia ini masih kurang gitu. Mereka cuma pamer, ngajarin nggak mau, nggak malas oke. juga gue bilang. Nah, Bang Amri, kita sekarang lari ke apa perusahaan nih. Kita bicara spesifik industrinya dari sisi perbankan. Dibandingkan industri-industri yang lain di Indonesia secara umum, apakah benar kalau kita katakan di perbankan itu resikonya terkait dengan IT jauh lebih tinggi dibandingkan industri yang lain? Pandangan Bang Amri gimana? Ya bener lah, karena mereka ini kan handle uang nasabah kan banyak tuh. Itu jadi incaran semua orang. Oke, Ada yang baik, ada yang jahat, ya kan. ya yang baik. Kalau yang baik juga, ada yang baik juga kadang kita mau ngasih laporan, tapi nggak gratis, enak aja gratis kan gitu. Jadi serba salah juga mereka. Oh, oke. Ya, Makanya jadi harus ada anggaran. Mereka harus iya harus ada anggaran tersendiri buat para hacker, para bounty hunter. Jadi ada yang bilang, oh, kita nggak ada anggaran buat itu, masa nggak ada. Daripada kita ambil sendiri loh, gitu. oke, ini berarti memang jadi satu dilema juga ya. Kadang-kadang kita punya Oh, oh. skill, kita mau sharing. Kalau dilihat ini karena tadi balik ke statement awal perusahaan mungkin kurang welcome dengan notifikasi yang Mhm. diberikan, kemudian itu berujung kepada apa ya, boleh dikatakan ada gap deh ya antara yang tadi di bawah di Iya, atas, kemudian di atas juga tidak mengerti dan kemudian itu menjadi satu kondisi dan pada akhirnya nasabah yang menyimpan data di tempat itu yang iya, menjadi korban ya.
Ini Iya satu benar hal Bang. yang kurang baik juga ya, yang mungkin perlu bertahap Iya. untuk diperhatikan. Oke, Bang Amri, ya, ini satu diskusi yang menarik nih, Bang Amri. Mhm. Banyak juga masukan-masukan yang apa, Oh, saya oh ya yakin itu orang ada satu lagi tuh Bang. apa tuh? Apa misalnya kayak apa pesannya yang nolak nih? Kutanya kenapa sih kalian nolak? Kan udah ada ini yang badan cyber yang ngasih apa sih? Boleh sebut nggak namanya? Badan, hah? Boleh Gimana? sebut ini nggak Bang? Boleh sebut komunitas nggak? Ya, ya Eh, nggak terlalu inilah. ah, betul ya. Eh, Apa misalnya kayak kemarin nih, kenapa sih kalian nggak welcome? Kan karena udah ada ini yang resmi kan Badan Sandi Cyber Negara. Lapor ke situ aja lah. Kita mau lapor ke sana juga nggak mau lah. Dapatnya kaos, satu dua satu lemari aku penuh. Nah, dikasih chat sama itu doang ya kita nggak mau. oh, jadi Udah sebenarnya jadinya kantung. oke. Jadi sebenarnya ada ekspektasi juga dari Iya, sisi bener. Kecuali kalau yang etikal itu, kalau etikal mereka mau dikasih mau enggak ya enggak. Terserah mereka. Mereka mau dikasih itu pun nggak dikasih ya udah itu aku salut sama mereka. Kalau aku kan oke. bukan etikal dikasih. Kalau aku mah lebih ke abu-abu sih aku mah. Ya lebih kepada bug bounty-nya lah ya. Jadi paling Iya, enggak lebih buat lah. berarti ya Oh, apa ya perbedaannya di situ lah. Jadi ini mungkin lebih iya. kepada kalau saya melihat lebih kepada isu bagaimana seseorang yang menemukan bug kelemahan kemudian Mhm. mendapatkan entah itu apa renumerasi Cacing sepadan. Oh, iya. betul. Jadi itu lebih kepada prosedur proses ya. Jadi Iya. mungkin yang menciptakan gap ini adalah ketidakjelasan dari sisi prosedur ketika sisi apa namanya Iya. bug Kadang bounty. emang dari sananya emang nggak pernah ada juga prosedur gitu kan. Jadi ya benar-benar baru. Ini kan cyber security kayak Backbone itu kan dari masih baru di Indonesia ini. Betul. Belum Jadi terlalu kayak belum terlalu booming kayak di luar negeri belum. oke. Jadi pada begitu dilaporin mereka ya gelagapan juga nih kaget aduh gimana ini. Oke, oke. Mereka ambil jalan pintas lapor ke aparat kita aja korban. Kalau lapor itu sebenarnya yang rugi mereka sendiri loh, perusahaan sendiri. Karena ada misalnya di suatu saat ke depan ada yang mau laporan lagi, mereka nggak mau. Karena udah pengalaman tuh, lihat temanku itu yang dulu dia laporan malah kena tangkap. Nah, kita nemu lagi yang baru nih, ngapain laporan tadi ditangkap. Dia ini pakai sendiri, dikira gitu apa? Ya, ini jadi satu ini ya mudah-mudahan segala sesuatunya nanti semakin baik dan semakin jelas ya dari sisi prosedur Ya ya. amin loh. Oke, baik ya. Salut buat teman-teman yang apa Ya, namanya berhasil mengidentifikasi adanya kelemahan sistem dengan maksud tujuan baik iya. untuk mencegah kerusakan yang lebih Oh, besar di kedepannya. Oke, iya wah benar. luar biasa Bang Amri. Oke, Bang Amri ini diskusinya cukup menarik nih Bang. Tapi terakhir nih sebelum kita closing, Bang Amri kira-kira ada satu kesimpulan atau mungkin sesuatu yang ingin disampaikan barangkali untuk para pendengar pemirsa dari Bincang Cyber saat ini. Monggo Bang, silakan. Barang. Paling apa ya? Aku paling pesan ke para hater, banyak hater juga gitu. Yang kadang kalau misalnya ada hater ya udah datanglah ke rumah. Mereka kadang nggak percaya tuh Bang Auri gimana? Bener nggak sih mereka begitu? Dia bilang oh datanglah ke rumah, belajar bareng kita sama-sama apa belajar ya saling sharing gimana. Jadi ada miskomunikasi ya antara aku tuh sama para IT security yang udah senior senior karena sistemnya keganggu Bang. Sistem Hmm, keganggu mereka ribut. Waduh, yang ini nge-hack ini lagi katanya. oke. Dia lagi gitu. Itu Oke. kan kalau dia buat pesan writer aja sih. Kalau Wah, misalnya ya kan suruh kamu ke rumah aja belajar bareng kita. Jadi di rumah kan emang suka pernah datang tempo hari. Sebanyak rame ini. baik, Itu baik. aja. Wah, luar biasa Bang Amri ini. Sosok yang humble, sederhana, tapi ternyata dalam sekali ya, karena mungkin pengalaman-pengalaman yang ada. Saya yakin pemirsa Iya. hari ini yang mendengarkan episode ini pasti banyak mendapatkan masukan. Oke, Bang Amri, saya Iya. minta izin saya simpulkan dulu nih Bang ya dari tadi beberapa diskusi Oke. kita sebelum saya tutup episode kali ini. Jadi Oke. sebenarnya kalau kita katakan dari sisi bug bounty dan ethical hacking semuanya sama-sama bertujuan positif untuk memberikan masukan kepada perusahaan tentang celah keamanan yang ditemukan. Nah, celah Hmm. keamanan yang ditemukan tersebut
Ya, salah satunya disebabkan dengan perkembangan teknologi yang ada, teknologinya semakin baru, Mhm. semakin berkembang sehingga memperlebar dan juga bahkan beberapa kasus menemukan adanya celah keamanan tersebut. Nah, namun Mhm. kendala ketika seseorang bug bounty tadi mencoba untuk atau ethical hacker mencoba untuk memberikan masukan atas temuan celah keamanan yang diberikan, yang ditemukan, nggak semuanya mendapatkan apa ya welcoming yang bagus dari sisi perusahaan. Bahkan tadi inputan dari Bang Amri menyatakan bahwa sebagian besar kesulitan untuk mendapatkan welcome, bahkan cenderung disalahkan atau dituduhkan seperti seolah-olah dia merupakan orang yang menyerang sistem. Nah, itu kendala sehingga mungkin alangkah baiknya jika secara kontinu dibuat prosedur bagaimana seseorang bisa melaporkan celah keamanan yang ditemukannya, toh pada akhirnya itu akan berdampak positif terhadap integritas data yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian tadi Mhm. Bang Amri mengangkat sedikit tentang bagaimana jika seseorang ingin belajar menjadi bug bounty atau mungkin ethical hacking. Tadi Bang Amri meng-highlight bahwa pentingnya untuk melakukan instalasi sistem yang ingin dipelajari. Jadi nggak mungkin di dalam ranah ethical hacking dan bug bounty ini orangnya hanya baca buku aja terus tahu-tahu bisa jadi ethical hacking dan bug bounty tanpa dia menginstall ya. Nah, Iya benar. di sini juga kita boleh angkat bahwa pentingnya komunitas untuk saling sharing informasi-informasi temuan karena di dalam ethical hacking dan bug bounty ini sebetulnya lebih kepada experience. Sehingga temuan yang didapatkan oleh satu orang mungkin saja berguna sebagai pembelajaran bagi orang lain yang memang berada pada satu domain itu. Ya, nah kemudian di sini kita apa tadi ada feedback dari Bang Amri bahwa memang kritikal dari sisi industri perbankan memang kritikal dari cyber security karena memang di dalamnya itu menyimpan banyak sekali data-data finansial atau mungkin informasi yang pribadi sifatnya yang dimiliki oleh nasabah. Nah, ini semua bertahap ya mudah-mudahan ada pembenahan prosedur sehingga kedepannya secara bertahap Indonesia secara khusus akan bisa memiliki aplikasi-aplikasi yang aman dan juga terhindar dari serangan cyber security kedepannya. Ya begitu Bang Amri ya. Iya siap. Benar. Ya, waduh, terima kasih banget loh nih nggak berasa waktu udah bergeser segini panjang kita udah ngobrol-ngobrol ya Iya, Bang. udah 1 jam ya nggak terasa benar. Wah, nggak terasa ya kita udah cerita panjang lebar. Oke, Bang Amri, Oke, terima kasih Bang Amri udah mau sama-sama hadir, Bang Faisal. udah mau menyempatkan diri hari ini untuk kita diskusi ya Bang ya. Iya Oke, siap. oke, ada mau apa last word barangkali teman-teman? Nggak lah, udah lah. Nggak usah. Kelamaan juga nanti gak Siap. enak. Oke, gitu saja. Iya. Pemirsa Bincang Cyber, dimanapun rekan-rekan berada, kita sudah sampai pada akhir episode. Terima kasih atas perhatiannya dan juga supportnya. Dunia bug bounty boleh dikatakan bukanlah dunia yang sederhana, namun semuanya bertujuan positif untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian, saya host Faisal Yahya dan guest malam ini Bang Amri undur diri. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir episode. Sampai bertemu dalam episode Bincang Cyber berikutnya.